Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut berpuji syukur, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kelancaran di dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit. Sebelumnya, perkenalkan, saya Joko Kismanto SKepnes, MSI, berasal dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit merupakan mata kuliah wajib, memiliki bobot 3 SKS dengan 3 SKS teori. Dalam kegiatan pembelajaran saya menerapkan sistem DII, Delivery Interaction Assessment. Yang pertama, tahap delivery atau penyampaian materi merupakan kegiatan menyediakan materi pembelajaran untuk mahasiswa yang dapat dipelajari secara mandiri dengan akses sistem Akunsia, Sistem Informasi Akademik Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada tahap ini, dosen tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga membangun pemahaman awal mahasiswa melalui persepsi, penyampaian tujuan pembelajaran, serta memberikan contoh dan ilustrasi secara relevan. Yang kedua, tahap interaktif, yaitu pada tahap interaksi yang saya dengan mahasiswa adalah student center learning, di mana mahasiswa menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran, berkolaborasi dengan dosen sebagai fasilitator pembelajaran dalam mendalami materi baik secara tatap muka di kelas maupun daring dengan menggunakan Zoom Edu. Student Center Learning meliputi ceramah interaktif, brainstorming, problem based learning, case based learning. Interaktif merupakan kegiatan menyampaikan materi yang diikuti mahasiswa secara diskusi dan tanya jawab, membahas isu-isu terkait manajemen sumber daya manusia rumah sakit. Brainstorming merupakan kegiatan pembelajaran dengan menghasilkan ide sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Mahasiswa diharapkan menyampaikan gagasan tanpa rasa takut. Artinya di sini mahasiswa diharapkan ikut terlibat di dalam menyampaikan gagasan-gagasan di dalam mata kuliah tersebut. Maksudnya, mahasiswa diberikan kasus atau persoalan dan diminta menganalisis dan mencari solusi. Fokusnya adalah kemampuan mahasiswa berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerja tim. Contohnya, Rumah Sakit X mengalami masalah tingginya tingkat turnover perawat di salah satu bangsa rumah sakit tersebut. Mahasiswa berdiskusi memecahkan kasus dengan berbagai referensi seperti e-modul, e-book, ataupun jurnal penelitian sebelumnya. Sedangkan case-based learning merupakan metode pembelajaran yang merupakan kasus nyata atau simulasi kasus sebagai bahan utama untuk menganalisis, berdiskusi, dan menarik kesimpulan. Kasus diambil dari dunia profesional, misalkan di rumah sakit, sehingga mahasiswa dapat mengaitkan teori dengan praktek, misalkan tentang kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit yang seringkali menjadi kendala di dalam pelayanan rumah sakit, yaitu tentang kualitas pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Yang ketiga, yaitu tentang asesmen penilaian. Asesmen merupakan kegiatan mengukur atau penilaian capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa secara terstruktur dan objektif yang saya sampaikan di awal kontrak perkuliahan. Kegiatan asesmen dilakukan melalui kuis, tugas individu, studi kasus, presentasi kelompok, UTS, ataupun UAS, menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun sehingga hasilnya menjadi objektif, transparan, dan selaras dengan pencapaian pembelajaran yang terdiri dari beberapa aspek penilaian. Yang pertama tentang partisipasi mahasiswa dan kehadirannya, kurang lebih bobot penilaiannya adalah 25%. Yang kedua, kuis, di mana kuis diberikan kepada mahasiswa pada saat di tengah-tengah
perkuliahan diberikan bobot 10%. Kemudian yang ketiga adalah penugasan. Penugasan diberikan baik itu secara kelompok maupun individu dengan bobot 15%. Kemudian di pertengahan perkuliahan akan diadakan evaluasi, yaitu yang pertama adalah UTS. Bobot penilaiannya adalah 20% dan akhir semester dilakukan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Demikian juga saya mengupload rencana pembelajaran semester ataupun RPS di dalam menu upload RPS di SIA yang dapat diakses mahasiswa untuk mengetahui materi yang akan ditempuh selama 1 semester, yaitu sistem penilaian dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui sistem informasi akademik UKH melalui menu nilai. Siswa dapat mengakses nilai yang mereka peroleh secara nyata dan terbuka, sehingga apabila mahasiswa mendapat nilai yang kurang baik, dapat mengikuti remedial sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik UKH. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia rumah sakit terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian sikap terdiri dari yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek pengelolaan sumber daya manusia sesuai etika profesi. S2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang profesional. S3. Menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas setiap proses pembelajaran maupun penyelesaian tugas. S4. Menghargai keragaman budaya, pendapat profesi, dan latar belakang individu dalam lingkungan kerja organisasi kesehatan. S5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, serta menunjukkan kepedulian sosial dalam tim multidisiplin. Yang kedua, capaian pengetahuan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, teori, dan fungsi manajemen sumber daya manusia P1. 2. Memahami proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia pada organisasi pelayanan kesehatan P2. 3. Memahami konsep analisis jabatan, rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan pegawai P3. 4. Memahami sistem pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karir tenaga kesehatan P4. 5. Memahami konsep penilaian kerja, kinerja, kompensasi, motivasi kerja, dan hubungan industrial P5. 6. Memahami penerapan teknologi informasi, Human Resource Information System atau HRIS, serta transformasi digital dalam pengelolaan SDM rumah sakit P6. 7. Memahami berbagai isu strategis dan tantangan pengelolaan SDM pada era digital dan industri 5.0 P7. Ketiga, capaian keterampilan umum. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu penerapan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan sumber daya manusia KU1. 2. Mengidentifikasi, merumuskan, dan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan manajemen sumber daya manusia berdasarkan data dan fakta KU2. 3. Mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan ketentuan yang berlaku KU3. 4. Menyusun laporan, presentasi, dan dokumen akademik secara sistematis sesuai kaidah ilmiah. 5. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia KU5. 6.
bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok KU 6. 4. Pencapaian keterampilan khusus atau KK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebutuhan sumber daya manusia pada organisasi pelayanan kesehatan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan layanan. KK 1. 2. Menyusun analisis jabatan yang meliputi uraian jabatan, job description, dan spesifikasi jabatan, job specification, ataupun KK 2. 3. Merancang proses rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, KK 3. 4. Menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan, training need analysis, KK 4. 5. Menganalisis dan mengevaluasi sistem penilaian kinerja pegawai menggunakan indikator kinerja yang relevan. 6. Mengevaluasi sistem kompensasi, penghargaan, motivasi, dan pengembangan karir dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia. KK 6. 7. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di rumah sakit atau organisasi pelayanan kesehatan, KK 7. Mengintegrasikan prinsip etika, mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia, KK 8. Capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan konsep sumber daya manusia rumah sakit. Kedua, isu masalah SDM di Indonesia dan luar negeri dalam lingkup kesehatan dan tantangan di masa depan. Tantangan industri 5.0 pada tenaga kesehatan. Landasan hukum tenaga kerja kesehatan di rumah sakit. Perencanaan sumber daya manusia rumah sakit baik itu medik maupun non-medik, dan analisis kebutuhan tenaga sumber daya manusia rumah sakit berdasarkan berbagai pendekatan secara rumus, rekrutmen, SDM rumah sakit, dan seleksi sumber daya manusia rumah sakit. Analisis pekerjaan, persyaratan pekerjaan, analisis jabatan SDM, diklat, budaya organisasi rumah sakit, staffing dan orientasi SDM rumah sakit, sistem penilaian kinerja sumber daya manusia, career management system dalam lingkup rumah sakit, membuat individual career plan, ICP, pengembangan sumber daya manusia, pelatihan sumber daya manusia rumah sakit, program pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia, kompensasi SDM rumah sakit, dan menghitung remunerasi SDM di rumah sakit, motivasi, training, dan integrasi sumber daya manusia rumah sakit, perencanaan diklat dan evaluasi manajemen diklat, environment, enrichment, and commitment sumber daya manusia rumah sakit, work family conflict and turnover di rumah sakit, evaluasi perpindahan jabatan pegawai baik itu promosi, demosi, dan mutasi pegawai, kontrak hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja, PKWT, PKWTT, outsourcing maupun rebound sampling. Sebelum memulai pembelajaran, mahasiswa diharapkan sudah melakukan absensi kehadiran lewat SIA, UKH melalui menu absensi. Berikut adalah salah satu kegiatan pembelajaran manajemen sumber daya rumah sakit dengan subtema program pelatihan dan pengembangan SDM rumah sakit. Pencapaian pembelajaran dan penilaian. Apakah sudah mendownload materi yang diberikan untuk pertemuan hari ini? Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Baik teman-teman, kita akan masuk di dalam pembelajaran berikutnya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa
aplikasikan kepada masyarakat atau di dalam kerja nanti. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ya. Saat pembelajaran pada pagi hari ini nantinya pada subtema tentang program pelatihan dalam pengembangan SDM rumah sakit, nanti kita akan beberapa poin atau beberapa hal yang harus kita bahas. Namun sebelumnya di dalam mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini nantinya teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau diskusi, ya. Ada ceramah, ada diskusi. Harapannya nanti teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas. Dan evaluasi tersebut nanti misalkan teman-teman memberikan pertanyaan, akan ada ada hadiah berupa poin-poin tertentu, sehingga nantinya teman-teman bisa atau dosen akan memberikan penilaian terhadap tentang tugas kalian, kuis, kemudian partisipasi. Itu sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Begitu ya. Jadi nanti saya harap teman-teman aktif di dalam perkuliahan pada pagi hari ini, sehingga nantinya bisa teman-teman pahami apa yang harus kita pelajari. Ya. Baik, kita akan mulai yang pertama. Latar belakang. Kenapa kita belajar tentang program pelatihan dalam pengembangan SDM di rumah sakit? Ya, ya, perlu upgrade pengetahuan, perlu upgrade skill, ya, perlu upgrade yang lain. Terutama apa? Sikap juga. Rumah sakit atau organisasi memerlukan sumber daya yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Pelatihan itu suatu kegiatan yang telah direncanakan dengan sistematis, ya. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan. Yang kedua tentang keterampilan. Jadi dengan adanya pelatihan ini diharapkan setelah mengetahui atau konsep teoritis tadi, kita akan membangun diri kita atau kemampuan kita akan teori tadi kita akan terapkan, ya. Dengan penerapan dari pengetahuan tadi, maka tenaga kesehatan tadi akan melakukan perubahan-perubahan tersebut. Jadi kemudian on the job training ini melalui pelatihan khusus fokus yang e-learning. E-learning itu yaitu teman-teman katakanlah seperti hybrid, ya. Jadi teman-teman ada yang di tatap muka, ada yang dari Zoom, seperti itu. Apa yang kita butuhkan, ya? Apa yang kita butuhkan? Ya, jadi males pesertanya, akhirnya tidak semangat untuk mengikuti pelatihan. Tetapi kalau tepat materinya, dia akan semangat, karena itu adalah pembaruan dari kompetensi kalian atau kompetensi kita. Ya, kepuasan tadi, pembelajaran kita mendapatkan yang terbaik bagi peserta. Kemudian perilakunya, dengan adanya perilaku tadi ada perubahan sikapnya, menghargainya orang lain, kemudian kedisiplinannya, bertanggung jawabnya, kemudian dampaknya apa? Kalau tenaga kesehatannya itu semua bersemangat, maka dampak kepada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama pasien, itu nanti akan membuat kesejahteraan kita juga akan meningkat, ya, seperti itu. Kita sampai penghujung dari pembahasan program pelatihan pengembangan sumber daya manusia rumah sakit, ya. Kita akan menyimpulkan
menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah pelatihan merupakan investasi strategis organisasi, sangat dibutuhkan. Sebuah organisasi, baik itu rumah sakit, baik itu industri, baik itu para wirausahawan, untuk meningkatkan keterampilan atau kompeten tenaga atau karyawannya, itu harus melakukan pelatihan. Ini sangat investasi yang sangat strategis. Jadi perusahaan atau organisasi tadi tidak akan mengeluarkan dana yang banyak. Yang kedua yaitu pengembangan SDM harus dilakukan secara berkelanjutan. Artinya apa? Organisasi tidak hanya berhenti sekali, harus continue supaya apa? Kompetensi yang dimiliki oleh karyawan atau pegawainya itu tidak akan pudar, tidak akan hilang, kemudian perlu ditingkatkan ya, melalui pelatihan ini. Yang ketiga adalah pelatihan yang efektif meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing organisasi. Otomatis itu ya, kalian lihat aja keluar ya, daya saingnya tentang awalnya tentang Facebook ya, atau HP kalian terkenal dulu apa? BlackBerry kalah dengan Samsung kemudian muncul setelah Samsung ada Apple. Nah itu mereka kan para tenaga pegawainya itu mereka akan bekerja dengan maksimal karena mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka lakukan dengan baik. Kemudian peran sebagai dosen ya, yang penting adalah menghasilkan SDM yang harapannya teman-teman itu kita olah kalian dimasukkan ke candera di muka untuk dibentuk supaya kalian itu menjadi sumber daya manusia yang unggul. Caranya bagaimana? Ya kalian diberikan ilmu. Setelah ilmunya diberikan, kalian akan diberikan keterampilan. Contohnya di administrasi rumah sakit di kita ini, kalian kan pada semester tertentu kalian dimasukkan ke lapangan. Di sana kalian akan mendapatkan pengalaman baru, dunia baru yang harus kalian hadapi di sana. Dengan demikian seperti itu, kalian akan sikap kalian apa? Otomatis kalian akan memiliki mindset yang merubah diri. Maka perlu kerja keras, perlu disiplin, perlu tanggung jawab yang perlu kita pegang, sehingga kompetensi kita akan baik. Itu pembelajaran yang kita sampaikan kepada teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan enggak pada pertemuan pada pagi hari ini? Silakan, siapa yang ingin poin, ingin nilai tambahan dari manajemen sumber daya manusia rumah sakit ini? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Haulia Bukari Hazara, NIM RS 23016. Sebelumnya izin bertanya Pak, kenapa rumah sakit harus mengadakan pelatihan padahal tenaga kesehatannya itu udah memiliki pendidikan formal? Makasih. Rumah sakit sudah memiliki pendidikan formal yang bagus. Jadi tadi pelatihan tadi adalah apa? Pelatihan itu meningkatkan kompetensi yang dimiliki karyawan atau tenaga. Walaupun pendidikannya sudah formal,
itu belum tentu nanti diterapkan di rumah sakit tersebut bisa maksimal. Perkenalkan, nama saya Tostan Saya Berdias, tim Reksa di 006. Izin bertanya Bapak, apa yang dimaksud dengan reskilling dan upskilling dalam konteks pengembangan sumber daya manusia tersebut? Terima kasih. Upskilling itu artinya sudah pandai tetapi ditingkatkan. Ya. Misalkan teman-teman itu sudah pinter IT, ya. Kira-kira apa sih yang belum bisa dikuasai, ditambah IT-nya. Kalau reskilling itu pindah, artinya teman-teman sudah pinter digitalisasi, kemudian kalian dipindahkan ke bagian administrasi yang lain. Akhir pertemuan kita, sekali lagi ada yang perlu ditanyakan? Sudah. Oke, tadi sudah disimpulkan bahwa peran seorang dosen adalah sebagai pendidik, sebagai fasilitator, sebagai peneliti, sebagai inovator, dan sebagai agen perubahan. Jadi teman-teman itu diharapkan itu mencontoh kehidupan dosen supaya kalian membawa menjadi agen-agen perubahan di lingkungan kalian seperti itu. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensi kalian untuk mengikuti perkuliahan tentang program pelatihan dalam mengembangkan SDM rumah sakit. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kembali karena dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Berdoa dipersilakan. Amin.